masih berdiri bendera. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan hukum dalam dinamika pertumbuhan negara. Yang mana yang pertama yaitu kita akan membahas hukum pembangunan dan kesejahteraan hukum. Definisinya yaitu hukum pembangunan. Hukum yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perubahan sosial. Sedangkan kesejahteraan hukum, pendekatan hukum yang menekankan pemenuhan hak-hak sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan sehingga hasil pembangunan terdistribusi adil. Lanjut yang kedua, kita akan membahas di sini yaitu politik hukum. Politik hukum adalah arah, tujuan, dan kebijakan yang diterapkan negara tentang bagaimana hukum harus dibuat, diterapkan, dan ditegakkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, politik hukum menekankan kemana hukum akan dibawa dan untuk kepentingan siapa hukum itu dibentuk. Isu dan ruang lingkup politik hukum. Yang pertama ada penentuan kebijakan legislasi atau undang-undang apa yang dibuat atau direvisi. Yang kedua ada pilihan nilai yang ingin diwujudkan negara, keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan demokrasi. Yang ketiga ada pengaturan bagaimana aparat penegak hukum bekerja. Yang keempat ada strategi dalam menegakkan hukum dan melindungi hak warga. Yang ketiga di sini saya akan membahas yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah susunan bertingkat yang menunjukkan mana aturan yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Tujuannya agar sistem hukum berjalan rapi, tidak tumpang tindih, dan semua peraturan selaras dengan konstitusi. Yang dimana hierarki memiliki struktur. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pondasi utama seluruh aturan negara. Yang kedua ada TAP MPR, pedoman pokok yang masih berlaku dan mengikat. Yang ketiga ada Undang-Undang dan Peraturan dan Undang-Undang dan Perpu, aturan yang mengatur hal penting dan bersifat umum serta mengikat seluruh warga. Lanjut, yang keempat yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Legal drafting adalah proses penyusunan perundang-undangan secara sistematis dimulai dari perencanaan hingga pengesahan. Tujuannya agar setiap peraturan memiliki kejelasan tujuan, konsistensi, dasar hukum yang tepat, dan dapat diterapkan secara efektif. Yang dimana tahap utama legal drafting yaitu perencanaan, yang kedua penyusunan naskah akademik, yang ketiga perumusan rancangan peraturan, yang keempat pembahasan, yang kelima ada pengesahan dan penetapan, yang keenam pengundangan. Oke, lanjut kita menganalisis sengketa hukum dan reformasi di Indonesia. Yang pertama ada penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia pada dasarnya bertujuan menjaga ketertiban, melindungi hak warga, dan memastikan keadilan berjalan sesuai aturan. Namun, proses tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat pelaksanaan hukum tidak selalu konsisten. Di tingkat aparat, masalah integritas seperti praktik korupsi, suap, dan penyalahgunaan kewenangan sering melemahkan kepercayaan publik. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparat penegak hukum belum merata, sehingga penanganan perkara sering lambat atau tidak tuntas. Lanjut, mengenai sengketa hukum, litigasi dan non-litigasi. Sengketa hukum dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non-litigasi, dan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan keadilan bagi pihak yang bersengketa. Litigasi berlangsung di pengadilan dengan proses formal. Putusan yang mengikat serta mekanisme yang jelas, namun sering memakan waktu lama dan biaya besar. Sementara itu, non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, dan menjaga hubungan para pihak.
meskipun tidak selalu memiliki kekuatan pemaksaan sebesar putusan pengadilan. Secara keseluruhan, pihak penyelesaian sengketa baiknya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, litigasi untuk kepastian hukum yang kuat, dan non-litigasi untuk penyelesaian yang efisien dan lebih kooperatif. Lanjut, yaitu hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan menegakkan hukum material di muka pengadilan. Jika hukum material mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, maka hukum acara mengatur bagaimana menyelesaikan pelanggarannya melalui proses yang sah, tertib, dan adil. Lanjut, yaitu sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama negara hukum yang bertugas menegakkan keadilan secara independen, objektif, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Kekuasaan kehakiman dijalankan melalui lembaga peradilan yang terstruktur, mulai dari peradilan umum, agama, TUN, militer, hingga Mahkamah Konstitusi yang masing-masing memiliki kewenangan khusus sesuai jenis perkara. Lanjut, yaitu pembuktian. Pembuktian adalah proses membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan yang menjadi dasar perkara di pengadilan. Tujuannya agar hakim dapat memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga dapat menjatuhkan putusan secara adil. Sistem pembuktian Indonesia mengacu pada aturan masing-masing bidang hukum, terutama KUHP atau pidana. Yang terakhir, di sini saya akan membahas yaitu mengenai alat bukti. Alat bukti merupakan unsur utama dalam proses peradilan karena menentukan apakah suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap jenis perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara memiliki ketentuan alat bukti yang diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.